Dosa besar yang ke-86, imamatul insani liqaumin wa hum lahu karihun. Jadi imam mengimami jemaah atau makmum yang makmum itu tak suka sama kita. Nah, itu dosa besar menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lain menganggap itu tak sampai dosa besar, tak sampai haram, apalagi dosa besar. Terus apa? Menurut ulama ini makruh. Makruh itu berarti sebaiknya jangan dilakukan. Nah, kehati-hatian kita Bapak Ibu, kita ambil aja pendapat yang mengatakan itu dosa besar. Jangan-jangan itu yang betul. Mengingat hadis-hadisnya itu kecaman juga, isinya itu kecaman. Jadi kalau saya datang ke sebuah masjid, masjid di situ jemaah-jemaah yang ujungnya VVV tadi, kan nampak gitu tuh. Berarti jemaah ini tidak akan suka dia saya jadi imam, karena mungkin jenggot saya dicukur, celana saya lebih dari mata kaki. Saya mulai jadi imam di situ. Pasti jemaah itu nanti ngeling-ngeling. Ayo sudah. Berarti ini masuk dalam hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya yang saya bahas adalah jenis dosa-dosa besar. Di sini saya pilihkan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan sholat, amal sehari-hari kita yang itu sudah menjadi kaji menurun, yaitu tentang sholat. Hal-hal yang berkaitan dengan sholat ternyata ada dosa besar juga. Maksudnya dalam pelaksanaan sholat itu ada pelanggaran-pelanggaran yang itu terhitung dosa besar. Cuma ada yang dia disepakati sebagai dosa besar, ada yang diperdebatkan. Artinya nanti ada sebagian ulama mengatakan ini bagi kami, menurut kami dosa besar. Tapi menurut sebagian lain tak sampai ke dosa besar. Tapi yang jelas mau diperdebatkan statusnya sebagai dosa besar atau tidak, pada intinya selagi bisa kita hindari. Maka untuk itu Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita masuk. Kalau di kitab ini dosa besar yang akan kita bahas itu terhitung dalam dosa besar ke-84. 84 berarti kan sudah hampir 100 ya. Dosa besarnya adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-mururu baina yadayil musalli idza shalla li sutratin bi syartiha. Dosa besar yang berbentuk lalu atau lewat di depan orang sholat, yang orang yang sholat tersebut sudah memakai sutra, sudah memasang pembatas begitu lah. Ada di masjid itu yang sudah ribuan, sini tidak nampak, dan tidak harus juga seperti itu. Jadi kalau ada orang sholat, dia sudah menaruh sesuatu di hadapannya. Katakan apa contoh? Ini orang sholat di contoh aja. Kiblat ke sana, dia sudah pasang di sini yang disebut dengan sutra. Sutra itu batas atau penutup. Sama lah seperti mobil rusak di jalan itu. Kan ada apa namanya? Segitiga ya, itu. Itulah ibaratnya. Nah, kalau sudah pasang itu dia, haram hukumnya kita lewat antara dia dengan pembatas itu, penutup. Ya, di sini jangan coba-coba. Jadi kalau ada orang lewat di sini, antara dia dengan pembatas yang sudah dia buat, maka statusnya dosa. Dosanya apakah dosa besar? Nah, ini termasuk yang tidak disepakati. Tapi menurut Syekh ini, menurut pengarang kitab ini, ada sebagian ulama kita, ulama Syekh ini, yang memasukkan itu pelanggaran ini pelanggaran dosa besar. Berarti yang disepakati adalah dosa. Apakah dosanya sampai ke batas dosa besar? Di situ ada perbedaan pandangan. Tapi untuk kehati-hatian dan memang tidak selayaknya
mentang-mentang nggak sampai dosa besar, ada ulama yang menyampaikan seperti itu, kita anggap remeh saja. Jangan-jangan pendapat yang betul itu adalah pendapat yang mengatakan itu dosa besar. Maka disinilah perlu kita berhati-hati. Nah, dalilnya mana Bapak Ibu dalam hati Allah, ancaman atau katakanlah terkait dengan larangan. Hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadis atau ulama hadis, terutama Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Lau ya'lamul mar'u baina yaday al-musalli madza 'alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday." Kalaulah orang yang lewat di depan orang yang salat tahu dia apa resiko atau konsekuensi yang akan diterimanya nanti, maka dia akan lebih memilih berdiri selama 40 tahun daripada lewat di depan orang salat. Jadi Nabi memberikan sebuah gambaran. Orang yang biasa lewat, suka lewat, atau yang melewati orang yang sholat itu, kata Nabi, kalaulah dia tahu apa risiko yang menanti dia setelah melakukan itu, maka dia akan lebih memilih, lebih baik bagi dirinya, kata Nabi, tegak, artinya jangan lewat, biarkan dia sholat dulu selesai gitu. Dia akan lebih memilih tidak melewati itu, dan dia lebih memilih untuk berdiri selama 40 tahun tegak aja gitu, daripada dia lewat depan orang sholat. Ini menunjukkan bahwa ada risiko, ada konsekuensi dosa yang besar berarti yang menanti orang yang melakukan itu. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah, perlu kita perhatikan. Banyak hadis lain yang mendukung itu. Bahkan ada hadis begini, "Fala yad'u ahadan yamurru baina yadayhi." Jadi kita lanjut hadisnya. "Idza shalla ahadukum ila syai'in yusattiruhu minan nas." Apabila salah seorang kalian sholat, kata Nabi, menghadap sesuatu, yang sesuatu itu sebagai pembatas atau penutup dia. Jadi ada orang sholat, dia sudah pasang sutra, sudah pakai pembatas tadi, penutup. Kemudian fa'arada ahadun an yajtaza baina yadayhi. Tiba-tiba ada orang yang mau lewat antara dia berdiri itu dengan pembatas atau penutup yang dia buat. Apa anjuran Nabi kepada orang yang sholat? Falyadfa fi nahri. Tahan di bagian lehernya. Jadi kita akan sholat. Jadi ketika ada orang lewat, sementara kita sudah kasih pembatas itu, masih lewat juga dia. Tahan lehernya. Mungkin bisa gini, atau mungkin cekik. Ya, pokoknya lehernya itu di arah leher, di bagian lehernya itu ditahan. Bukan harus bagian lehernya, bisa juga mungkin bahunya. Itu Nabi menggambarkan ya bagaimana bisa kalau sudah leher tertahan, itu kan insya Allah buat itu tidak lewat itu. Jadi tidak mesti harus lehernya ditahan. Apalagi dicakir Pak. Kawan buat pendekar buat sudah ada. Kemudian fa'in abah, sudah ditahan lehernya tuh, atau dipalang pakai tangannya. Nggak mau juga, lewat juga. Kata Nabi, falyuqatilhu. Nah, itu cakaplah kata Nabi. Falyuqatilhu itu bahasa kitanya, maka perangilah dia. Kenapa? Fa'innama huwa syaitan. Karena yang lewat itu setan beneran, atau memang manusia tapi setan. Artinya kalau sudah kita tahan, tak mau juga dia, ya otomatis kita sampai bergulat mungkin enggak lah ya. Tapi intinya ditahan betul gitu. Atau mungkin kita putuskan soal kita. Ini bahasa orang Arab, artinya gini, watak orang Arab memang seperti itu. Orang Arab itu memang keras orang, maka bahasanya cocok itu. Ya, karena lebih orang Arab. Kalau kita dengan bahasa kita rasanya tak sampailah, sampai perangilah. Kalau bahasa kita yang jingkang lah, atau jingkang Pak. Aku jingkang Indonesia. Hah? Tendang, sipak gitu.
Karena kultur kita kan kultur yang lemah lembut. Udah marah pun masih lembut, nah gitu lah. Kalau orang Arab enggak. Orang tua sama anaknya, Pak. Saya di Mesir. Orang Mesir itu kalau sudah punya anak, karena anaknya rewel tuh, bukan telinganya dijewel, main tabuk itu, pak di kepalanya, itu aja mainnya. Awak menengoknya ngeri nih kok. Anak sendiri, merengek dikit, mengganggu usil dikit, pak dari kepala sana. Makanya kepala itu kalau disentuh di Mesir itu, tidak marah orang. Sepegang kepala ibu pegawai gitu, saya ketemu lah. Itu biasa Pak. Artinya kepala dipegang, disenggol dikit itu biasa. Tapi ada satu anggota tubuh kita jangan coba-coba dipegang. Maaf bicara aja lah, nih bokong. Itu jangan coba-coba. Itu bisa kelahi kita dengan orang-orang. Mana tahu nanti Bapak Ibu pergi umroh kan, pergi haji. Tradisi kita gimana Pak? Kalau menyentuh bokong itu, kita berguru sama kawan, Pak kawan, Pak, gitu ya, bagian bokong itu. Tak marah kita kan? Artinya kita menganggap itu hal biasa lah, bisa kayak ditolerir lah gitu. Nah itu kebalikannya orang Arab. Orang Arab kita tabuk kepalanya, pelawar gitu. Nah itu masih bisa Pak. Bagi mereka itu sebuah bentuk keakraban. Tapi yang satu tadi jangan coba-coba. Itu ibaratnya harga diri bagi mereka. Walaupun sama laki-laki, kalau laki-laki saya nggak boleh. Iya, walaupun sama laki-laki, apalagi perempuan sama laki-laki. Teman banyak teman datang saya senggol pokoknya. Oh itu sudah tuh. Itu sama kita tuh memegang kepala itu. Ya kan? Kepala kita dimainkan sama orang apa rasanya? Kan meremehkan harga diri kita. Gitu juga kan dirasakan orang-orang. Jadi bahasanya falyuqatilhu itu maka perangilah, ya cocok dengan bahasa orang Arab wataknya. Kalau kita ya jangan sampai berkelahi pula gara-gara itu. Kemudian tidak, ya putuskan sholat, tegur dia. Diingatkan betul. Kemudian Bapak Ibu itu rahmati Allah. Jadi seperti saya katakan tadi, melewati orang yang sedang sholat dan dia sudah pakai sutroh, pakai penutup atau pembatas itu hukumnya haram. Itu sepakat semua ulama. Tapi apakah itu keharamannya sampai ke batas terhitung itu dosa besar? Itu ulama berbeda pendapat. Tapi kalau melihat ancaman-ancaman Nabi terhadap perbuatan ini, lebih dekat dia ke pendapat ulama yang mengatakan itu dosa besar. Karena hadisnya itu ancamannya sudah mengisyaratkan kuat bahwa itu dosa besar. Maka kata ulama ini, Ibnu Hajar ini memandang bahwa kalau ditengok ancaman dalam hadis itu memang itu lebih kuat pada pendapat yang mengatakan perbuatan yang seperti tadi itu dosa besar. Nah, yang penting Bapak Ibu dirahmati Allah di sini adalah yang haram itu tadi lewat depan orang yang sedang sholat, dan orang yang sedang sholat itu sudah menaruh sesuatu sebagai pembatas atau yang kita sebut sutroh. Tapi kalau ada orang sholat dia tidak pakai sutroh, lewat kita depan dia, itu kata para ulama kita itu tidak haram, cuma dimakruhkan. Jadi kapan haramnya? Ketika orang sholat itu dia sudah memasang sutroh. Berarti kalau ada orang sholat tidak pakai sutroh, lewat kita depan dia sholat, ini keningnya, di sini tempat atau posisi keningnya ketika dia sujud. Nah, lewat kita depan ini, itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kapan haram? Kalau orang yang sholat ini sudah memasang sutroh. Nah, itu batasannya. Nah sekarang Bapak Ibu rahmati Allah, mungkin sudah dibahas oleh para ustaz lain mengenai sutroh itu. Jadi sutroh itu tidak mesti harus dalam bentuk ada pun yang bikinnya kayak batu nisan soalnya.
ya. Ada yang bikin kayak batu nisan bulannya. Tidak harus seperti itu. Karena ada juga ada pengurus yang mengadu ya, Ustaz, tuh jamaah, maksudnya jamaah yang pakai PPP itu juga. Dia apa-apa Ustaz, dibikinnya, saya bilang terima aja lah. Nanti kalau ada orang sholat, bagi dia itu penting ya, tinggal pakai aja. Sutroh itu tidak mesti harus berbentuk papan yang dibikin tegak itu. Sutroh itu dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu dalam mazhab kita, bisa tiang. Caranya Bapak sholat pakai tiang itu. Jadi tiang itulah sutroh Bapak. Jadi kalau ada orang sholat, posisinya dia di belakang tiang itu, menghadap tiang ini dia. Hanya coba-coba lewat depan antara dia dengan tiang. Atau sholat kita menghadap ke dinding, rapat ke dinding maksudnya, rapat ke dinding. Dia tegak di situ, dinding ini aja, jangan lewat depan dia. Kalau tidak juga barang-barang yang kita punya, apa orang yang rasanya sekitar 3 hasta, 2/3 hasta, ini kan hasta ya. Bagi aja 2/3, bagi 3 sekitar inilah tinggi. Jadi barang-barang yang mungkin bisa kita pakai. Dan kalau kita bawa tas, letakkan tas depan itu. Apalagi umpamanya, kalau kunci kan segini cuma tinggi. Jadi kalau ada orang sholat letaknya kunci depan itu dengan anggapan bahwa itulah sutrohnya. Nah itu belum tuh. Jadi kalau ada orang sholat depan dia, itu tidak masuk pada hukum haram. Peci ini setinggi ini belum itu. Jadi hesta bagi 3, nanti 2/3, ambil 2/3-nya. Sesta itu apa Pak? Normal 60 cm. 60 cm bagi 2, 30 cm. Sekitar 40-an atau keterangan ya. Sekitar 40 atau 50 cm begitulah tingginya. Nah, kalau sudah seperti itu yang ditaruh di depan barang-barang mesti harus papan itu. Maka berarti orang ini sudah sholat pakai sutroh. Nah, jangan coba-coba lewat depannya. Nah yang mesti dipahami juga begini Pak, mana ukurannya? Ukuran kita nanti tidak boleh melewatinya. Artinya area terlarangnya itu, area terlarangnya itu adalah tempat sujudnya. Jadi kalau ini orang nih, setinggi ini dia orangnya. Nah mana area yang kita tidak boleh lewat di situ, baik itu makruh atau haram. Dia anggap ini orang, kemudian kalau dia sujud. Nah di sini area sujudnya. Berarti kalau kita berdiri lagi, nah di sinilah. Jadi dari sini ke sini itulah area yang tidak boleh kita lewat. Intinya apa? Perkirakan aja ini orang kalau sujud dia di situ letak keningnya. Nah berarti inilah area yang tak boleh kita lewati. Kalau lewat seperti ini di atas area atau sujud ini, sini kepala dia sujud, di sini kita lewat, itu tidak masalah. Itu tidak terhitung lewat di depan orang sholat. Contoh Pak, ada orang sholat nih, seperti abang tadi dia sholat situ nih, sini dinding. Karena jaraknya masih jauh dengan dinding, maka terhitung dia sholat tak pakai sutroh. Jauh, dia tegak situ, dinding itu, contoh dinding itu dia sholat, ini dinding. Dia tidak menaruh apa-apa di situ, yang ukuran yang tadi, dindingnya aja, di sini lepas aja gitu. Nah, kalau ini berarti kondisi seperti itu berarti dia tidak sholat pakai sutroh. Maka di sini boleh lewat. Terus dinding ini apakah terhitung sutroh bagi dia? Tidak, karena jaraknya jauh. Dia sutroh itu Pak, ada ketentuannya, tingginya tadi segitu kan. Kemudian jarak kita itu tidak boleh lebih dari 3 hasta. Kalau 1 hesta tadi 60 kali 3. Nah itu 1, 2, 3. Ini kalau tegak situ, di sini dinding udah lebih itu 3 hesta, ya kan? Udah lebih itu. Nah berarti dinding ini tidak dianggap sutroh bagi yang sholat di situ tadi. Maka
kita lewat di sini tidak makruh. Tapi kalau kita lewat di area di mana dia sujud nanti, itu makruh. Loh, kok tidak haram karena dinding ini tidak termasuk sutra. Nah, gitu caranya. Ada juga masjid itu yang bagian mihrabnya, Pak. Di sini atau mihrabnya agak ke dalam itu. Contoh ini mihrab, dinding mihrab ke sana kiblat. Sini Imam. Kalau itu hitung, imam kalau sujud di sini keningnya. Nah, dari tempat sujud imam ke dinding mihrab itu masih ada sekian meter itu. Lebih dari sekitar, katakanlah lebih dari 3,5. Nah, mungkin ya karena khawatir saja. Pakai sutroh juga nih imam ini. Pakai sutroh juga nih. Persoalannya, kalau dia tidak pakai sutroh, karena jarak dinding dengan imam itu masih jauh, lebih dari 3,5, maka boleh-boleh saja orang sholat depan, orang lewat depan dia. Pengurus pokoknya dari kamar Gharib ini dia mau ke sana, masih boleh itu. Kenapa? Karena jarak imam ini dengan dinding mihrab itu lebih dari 3 hesta tadi. Nah, solusinya apa? Kalau mau hati-hati, ya pakai sutro. Pakai sutro di sini untuk menunjukkan apa? Bahwa silakan kalau ada pengurus Gharib yang mau lewat sini silakan. Nah, gitu. Jadi untuk syarat-syarat sutro itu biar kita jelaskan, Pak. Pertama, sutro. Jadi antara kita dengan sutro yang kita buat itu tidak boleh lebih dari 3,5. Kalau 1,5 60, 3 kali 6, nah segitulah. Itu batas minimal, batas maksimal kita dengan benda yang kita jadikan sebagai sutro. Kalau lebih dari itu jarak kita, maka benda itu sudah tidak terhitung sutro kita. Sehingga orang lewat nanti dia di atas kepala kita saat sujud, dia tidak terkena sesuatu yang haram, apalagi makruh. Yang kedua, tingginya itu harus 2/3 tadi minimal. Tinggi minimalnya 2/3, sekitar 50. Itu kita melengkapkan 60 cm. Kemudian orang yang sholat itu jangan, atau orang yang sholat yang pakai sutroh itu tidak sedang areanya itu tidak berada di tempat orang tawaf. Nah, itu kita umroh, Pak, itu Ka'bah kan ada area tawaf kan, situ pula dia sholat. Nah, itu tidak ada ceritanya pakai sutro itu, tidak berlaku sutro situ, lewat aja depan dia. Nah, itu nanti mungkin ada bapak ibu umroh, ada orang sholat sunat kan, setelah tawaf kita sholat sunat tuh, mungkin kena penuh di belakang Hijri Ismail ya. Sholat di depan Ka'bah itu betul, pas pula di area tawaf itu, lipas saja lah lewatnya depan dia. Kenapa? Karena dia sholat di daerah putaran orang tawaf, maka tidak berlaku itu. Kemudian tidak ada celah antara saf yang ada di depannya atau dekat atau jauh. Maksudnya begini, Pak, kita sholat nih, makmum ada sekitar 5 saf. Saya baru masuk, saya tengok di saf pertama ada celah itu yang masih muat 1 orang. Nah, itu boleh saya melangkahi, boleh saya melewati dan berjalan di depan saf. Itu tak berlaku itu. Tidak berlaku kaidah keharaman melewati depan orang sholat, di depan orang sholat. Karena tujuannya apa? Untuk mengisi saf yang kosong. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dosa besar yang pertama. Dosa besar yang kedua, ini tadi terkait dengan sholat. Dosa besar yang ke-85 adalah satu desa kompak untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Satu desa itu mungkin tak masuk satu komplek tuh, Pak. Satu RT, satu RW, berapa kakak, Pak, satu RT?
200-an, satu RW apalagi. Katakan satu perumahan yang tadi sekitar 200 itu kalau kompak mereka tidak mau sholat berjamaah, maka itu terhitung dosa besar. Bagaimana kalau masjid atau musola tidak ada di situ? Ya tentu numpanglah di musola atau jamaah. Artinya begini Pak, satu komunitas ramai orang yang namanya tadi kecamatan apalagi desa, dusun bapaknya. Di situ ada masjid. Kalau masjid ada, tapi tak satu pun ada penyelenggaraan sholat berjamaah di situ. Masjidnya kosong. Ada yang azan, ada imam, ada orang sholat, tapi tidak ada makmumnya. Sehingga tidak nampak syiar sholat berjamaah di situ. Maka satu kampung itu berdosa besar. Jadi bersyukur kita sama orang yang rajin berjamaah. Kenapa? Gara-gara dia rajin berjamaah, satu dosa yang akan ditanggung oleh satu kampung itu jadinya gugur. Jadi mak bicara ini, saudara kita di jamaah tabligh itu perannya besar, pahalanya besar. Mereka sengaja datang ke daerah yang itu masjid tidak terpakai, tidak ada syiar sholat berjamaahnya. Datang mereka ke sana ramai-ramai menghidupkan sholat berjamaah, kemudian mengajak warga di situ. Itu luar biasa, itu peran pahala besar, pahala dan fungsinya agama kita. Tapi sebagian orang menganggap itu sebuah hal yang dianggap sebagai penjajahan pula. Nah ini yang perlu juga diperbaiki. Justru itu untuk menyelamatkan kita. Bayangkan satu kampung itu berdosa semua. Nah, bagaimana kalau tidak ada masjid di situ? Satu kampung tapi tidak ada masjid. Maka solusinya adalah ada area yang situ dijadikan sebagai tempat sholat berjamaah. Mungkin dia lapangan atau kantor atau apa, pokoknya ada begitu. Pokoknya harus ada satu tempat yang situ aksesnya mudah orang untuk datang untuk sholat. Nah itu baru. Jadi kalau ada satu kampung Pak, tidak ada situ pelaksanaan sholat berjamaah, bukan berarti satu kampung untuk tak sholat. Kalau tak sholat itu kampung itu biasa lagi. Ini satu kampung itu sholat orang situ, tapi persoalannya sholat di rumah saja, tidak ada kumpulan sholat rame-rame. Nah, itu bahasa kita, ngumpul rame-rame sholat berjamaah yang 5 waktu itu. Nah disitulah nanti satu kampung itu terkena hukum dosa besar. Hadisnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad hamamtu an amura bis salah fatuqam. Sampai akhir hadis, kata Nabi, saya ingin betul menyuruh seseorang, menyuruh untuk azan dikumandangkan supaya orang sholat. Kemudian saya suruh orang untuk menggantikan saya sebagai imam. Lalu saya ngapain? Saya ajak beberapa orang untuk pergi ke rumah-rumah yang orang itu tak datang ke sholat itu setelah diazan, kumandang azan, sambil membawa kayu bakar, kayu yang sudah yang sudah berapi gitu dibawa untuk membakar rumah-rumah orang. Hadis ini dipakai oleh sebagian ulama untuk menunjukkan sholat berjamaah itu fardu ain. Itu mazhab Imam Ahmad itu Pak. Jadi mazhab Imam Ahmad itu sholat berjamaah itu syarat sah sholat. Jadi kalau kita sholat zuhur sholat sendiri itu tak sah sholat. Itu pandangan mazhab Hambali. Kalau mazhab kita tak sampai segitu, sampai ke batas fardu kifayah dan tetap dicela orang yang dia tidak ada alasan meninggalkan sholat berjamaah. Jadi hadis ini Bapak Ibu Allah tetap dipakai oleh ulama kita mazhab Syafi'i, tapi itu dianggap diposisikan sebagai fardu kifayah. Di satu kampung itu kalau tak ada yang tidak ada penyelenggaraan sholat berjamaah yang mudah diakses di situ,
Maka disitulah hadis ini diperankan, difungsikan. Satu kampung itu dianggap berdosa besar, dan Pak Bupati, camat yang ada di atas, warga di atas itu boleh mengirimkan Satpol PP. Kirim Satpol PP pakai bentungan untuk menyuruh orang itu dihukumkan, di ultimatum. Mulai hari ini, kalau tidak ada penyelenggaraan sholat berjamaah di kampung Anda, kami akan boleh itu. Kalau dijawab sama kampung itu, Anda tahu kami takar kalian, kami itu nanti angkat senjata. Boleh juga Pak Camat tuh minta ke Danrem, minta ke ini, tolong kirim satu kopi, pakai senjata. Boleh itu, karena mereka sudah melawan pakai senjata pula. Ya pernah dengan aparat. Boleh itu hukumnya. Begitu pentingnya syiar sholat berjamaah dalam agama kita. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini terusus bagi imam ini, imam kita masjid ini, atau imam siapapun nanti yang mau jadi imam. Dosa besar yang ke-86, imamatul insani liqaumin wa hum lahu karihun. Jadi imam mengimami jemaah atau makmum yang makmum itu tak suka sama kita. Bapak, kita jadi imam untuk makmum atau jemaah yang mereka tidak suka pada kita. Suku Jawa jadi imamnya dong. Apa kode Jawa jadi imam mereka. Itu dosa besar menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lain menganggap itu tak sampai dosa besar, tak sampai haram, apalagi dosa besar. Terus apa? Menurut ulama ini makruh. Makruh itu berarti sebaiknya jangan dilakukan. Berpahala kalau tak dilakukan. Tapi dilakukan juga, ngeyel juga. Ya sudah, tak berdosa. Cuma Anda sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, kehati-hatian kita Bapak Ibu, kita ambil aja pendapat yang mengatakan itu dosa besar. Jangan-jangan itu yang untuk mengingat hadis-hadisnya itu kecaman juga, isinya itu kecaman. Kecap tuh, ada ancaman-ancaman. Hadisnya pertama riwayat Imam Al-Hakim. Salah satu la'anahumullah. Ada 3 jenis orang yang itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Bahasanya tuh nggak gitu. Pertama, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama apa tuh? Siapa yang maju menjadi imam sholat, sementara yang akan diimaminya itu karihun, tak suka. Jadi kalau saya datang ke sebuah masjid di situ jemaah-jemaah yang ujungnya VVV tadi, kan nampak gitu tuh, berarti jemaah ini tidak akan suka saya jadi imam, karena mungkin jenggot saya dicukur, celana saya lebih dari mata kaki. Saya mulai jadi imam di situ, pasti jemaah itu nanti ngeling-ngeling. Sudah, berarti ini masuk dalam hadis ini. Sebaliknya, masjid ini jemaahnya kurang suka dengan komunitas itu. Maunya yang biasa aja lah. Mungkin jemaahnya cuma NU pokoknya. Datang orang yang penampilannya dari komunitas yang mereka kurang suka tadi. Jenggot segini, jidat hitam, celana setengah dia bapaknya tuh penampilannya. Nengok itu aja cuma ini gitu-gitu dia sudah nengok kiri kanan, udah jadi bahan bicara. Atau udah begitu jangan pula tampil ke depan jadi imam lagi. Jelas dari kalangan mereka jadi imam ini makmum aja lah. Karena sebagian orang enggak. Nah itu patokannya Pak. Saya sudah tasik. Apalagi bapaknya. Itu yang ketengahkan kemudian. Jadi saya tidak boleh bermakmum kepada ahli bid'ah. Kalau begitu hadis ini gimana jadinya? Artinya tengok-tengoklah kalau jadi. Ada kasus Pak. Pokoknya kawannya dia tak, kalau sudah dia datang ke masjid itu, dia datang telat Pak.
Orang sedang koma dia belum datang. Orang sudah baris lebih saat itu udah tegak, tinggal nunggu selesai koma, berdiri maju lagi nih imam. Dan kawan ini enggak, dia baru datang ketika iqamah sedang dilakukan. Artinya kan lebih dulu yang sudah satu depan ini. Kawan ini nyelonong ya, song gitu ke depan. Akhirnya yang di depan itu geleng-geleng kepalanya, apa bapak. Sementara instruktur pengurus itu dia enggak juga jadi imam. Dia pengurus tapi di bagian lain. Sementara yang berdiri yang akan maju itu ada orang tua. Yang jemaah itu lebih ridho, lebih suka bapak itu yang jadi imam mereka. Ini kawannya enggak pak? Ya, masuk buka pintu, nggak ada nunggu dia langsung aja. Wah itu ditikung, dinikung kawannya, langsung dia kami ya warga yang tadi dah berdiri di awal itu berpikir daripada Petro ya, ngalah gitu. Nah mana yang salah di sini? Kalau berdasarkan hadis ini, yang salah yang nikung tadi. Bukan karena nikungnya juga, tapi karena Anda kurang disuka oleh jemaah yang Anda akan pimpin sholat. Jadi itu mesti diperhatikan betul. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Ini buat ibu-ibu nih. Perempuan yang dia tidur beristirahat malam hari, sementara suaminya dongkol jengkel, marah. Wah itu ibu tuh. Dongkol sini berarti ada keinginan suami yang tidak ibu kabulkan. Nah soal dulu ya, hanya suaminya mogok ya, artinya mengajar ya. Contoh gitu ya. Nah ini si perempuan itu termasuk jenis yang dilaknat oleh Allah. Caranya gimana? Ya minta maaf. Sekarang di media sosial itu ada video-video yang menggambarkan perempuan itu, watak perempuan. Dikasih kata-kata yang sulit dibaca, terbaca sama dia. Emansipasi, cepat dibaca. Apa lagi itu? Eliminasi. Tapi ditulis 4 huruf. M-A-A-F. Suruh baca. Tak terbaca sama dia. Apa? Ada video sekarang tuh viral. Dikasih kan ada kata-kata bahasa Indonesia yang kita pun agak patah lidah kita bacanya, susah. Globalisasi apa lagi, ada sisi isme-ismenya itu susah kita baca. Nah disuruh perempuan itu baca, cepat dibaca, betul. Tapi pas dituliskan 4 huruf tadi M-A-A-F, coba baca. Itu dia mikir ya. Artinya mengucapkan kata maaf yang hanya 4 huruf saja itu paling baik di kursi itu. Iya, pokoknya peraturannya 2 saja, wanita tak salah. Terus aturan kedua, kalau wanita salah, balik ke aturan pertama. 2 itu aja. Wanita tidak salah. Yang kedua aturannya, kalau wanita bersalah maka kembali ke peraturan pertama. Jadi hadisnya gini Pak, di antara gambaran perempuan perempuan yang solehah itu adalah dia tidak akan tidur ketika dia melakukan sebuah hal yang salah. Dia tidak akan tidur sampai dia memegang tangan suaminya. Kalau ketika seorang perempuan itu bersalah, dia memegang tangan suaminya dan mengatakan, ini tangan saya tidak akan tidur sampai engkau memaafkan saya. Itu kan gambaran. Di antara gambaran perempuan soleh itu adalah istri soleh, dia yang lebih dulu minta maaf. Itu hadisnya ada, tapi saya tak ingat batannya ada. Jadi perempuan yang soleh itu dia yang dulu minta maaf. Ya, ini kadang-kadang Pak, dibalik Pak. Ya, kadang-kadang dibalik. Seorang suami yang soleh itu adalah minta maaf duluan. Nah, itu pula, itu bukan suami soleh, suami soleha. Suami soleha. Artinya, yang diminta untuk minta maaf itu perempuan.
Tidak Ustaz, suaminya yang salah. Walaupun suaminya yang salah, tetap di hadis itu digambarkan. Tetap digambarkan di hadis itu istrinya yang minta maaf. Sebetulnya Pak, kalau istri yang duluan minta maaf, sementara kita yang salah, suami, itu tamparan keras bagi suami. Jadi tidak akan ada kehinaan bagi perempuan, bagi istri. Minta maaf lebih dulu. Heboh sudah. Baik. Jadi tadi itu Pak, aturan cuma dua. Perempuan tidak salah. Yang kedua, kalau salah kembali ke peraturan yang pertama. Siap-siap Pak, ulang nanti ditegurin nanti. Baik. Satu lagi kita tambah Pak, bersama. Kita tambah terakhir. Dosa besar yang ke-89, 87 dan 89 digabung dua-duanya, yaitu qatrus saffi wa adamu taswiyati, memutus saf berjamaah dan tidak meluruskan, merapatkan dan meluruskan. Artinya tidak merapatkan saf sehingga ada celah yang masih bisa diisi, kemudian tidak meluruskan. Dosa besar yang disepakati itu. Jadi tidak ada ulama yang bilang itu bukan dosa besar. Hadisnya itu isinya ancaman. Contohnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aqimu suhufakum," luruskan saf kalian. "Au la yukhalifannallahu baina qulubikum." Kalau kalian tidak mau meluruskan saf, maka kata Nabi, Allah akan merusak. Kalau di riwayat lain ada kata wujuhnya, Allah akan merusak wajah kalian dan hati kalian. Itu kan ancaman Pak. Di samping juga ada hadis, man wasala safan wasalahu Allah. Siapa yang merapatkan saf, Allah akan rapatkan dia juga. Tapi wa man qata'a safan qata'ahu Allah. Siapa yang memutus saf, dia tidak rapat, maka Allah juga akan memutus dia. Nabi tidak sebut apa yang diputus. Berarti bisa rezekinya diputus, keberkahan hari itu diputus, pahala dari amalannya diputus, tidak diterima Allah dan seterusnya. Berarti ini isinya ancaman. Maka hati-hati. Cuma yang perlu diingat Bapak Ibu, untuk mengamalkan hadis ini kita jangan pakai watak orang Arab pula. Orang Arab itu kan rapat Pak, tarik aja. Nah, kita kalau dibuat begitu perangnya dah lain, harus lemah lembut. Karena kita orang Asia, orang Melayu, maaf Pak masih kosong. Ada kata maaf ini, kalau kita tidak salah ya, maaf Pak masih kosong. Ya. Nah situ kita perlu menyesuaikan dengan budaya. Kalau orang Arab tidak ada Pak, bisa marah dia, emosi dia kalau kosong. Atau kita ditarik, gitu. Ya watak orang Arab biasa. Nah kalau kita dahulukan pesan, dahulukan akhlak dengan adab. Nah begitu juga kalau sudah merapatkan saf. Kalau kita yang ikut mazhab yang mengatakan harus ketemu kaki dengan kaki, kalau itu yang kita pakai mazhabnya. Ya tolong coba caranya gini, dempetnya dulu. Kalau ngelak kawan tuh, berarti dia belum terbiasa seperti itu. Maka jangan dikejar. Ikut apa? Dikaja. Ini kawan tuh menikut atau enggak ada. Menikut mengangkat menikut. Nah, itu kode. Kita kode dulu bahwa saya ingin mengamalkan hadis yang mengatakan ada sahabat yang dia tumit kaki dengan sebelahnya itu apa? Nah kita dapat. Ya kan tergantung kita lagi Pak, tergantung orangnya lagi. Ada yang risih ya, dah khusyuk ya. Kadang-kadang saya pun tak khusyuk Pak. Kita sholat ya, terasa kan di bawah itu tang katanya. Gali-gali ya juga. Awak baca Al-Fatihah Pak, yang kawan itu kakinya gara-gara aja. Ya dia kok terasa ganti Pak bajunya. Mengganggu jadinya kadang-kadang, tak khusyuk jadinya. Kena itu persoalannya. Ada orang sholat Pak tenang, ya, kakinya diam. Ada yang sholat tuh kakinya betul-betul gerak ya. Kalau bersentuh dengan kaki kita, itu berefek ke kita tuh.
Nah, itu dia persoalan. Jadi dalam mengamalkan, meluruskan saf, merapatkan saf, yang penting itu adalah bagaimana caranya menyampaikan pesan itu dengan baik. Ada di antara kita yang mungkin mengalami itu. Ada juga saking dongkolnya diinjaknya sama kawan kaki itu. Sudah digeser, Pak, masih juga lagi dia dikejarnya. Ini kawan tuh palanya, naik gua kok nih. Diinjaknya ke kawan aku, lebih dari 8 lagi dia. Juga sudah gitu. Kalau udah begitu rusak sudah sholat tuh. Jadi hati-hati lah mengamalkan itu. Tengok kawan tuh, semper, menghindar dia, ya sudah. Berarti kasih jarak dikit lah. Nah, gitu. Memang parah Pak. Ada orang yang memang dia ingin mengamalkan sunnahnya, tapi yang tidak sesuai konteksnya, tidak disesuaikan betul dengan kondisi. Dikejar terus. Saya juga sering menjadi korban. Saya sering jadi korban. Awas ya ceramah di situ kan. Tak mungkin saya jauh lah, heboh. Akhirnya saya mengalah gitu. Dikejar juga sama dia. Ya sudahlah. Memang tak khusus sama itu. Nah, ini mesti diperhatikan. Baik, ada pertanyaan.